Hai halo hai, kembali di channel Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas full pertempuran dahsyat Boruto mode karma baru versus kode karma putih. Wow, akhirnya manga Boruto chapter 63 telah rilis juga. Kali ini Boruto akan bertarung menghadapi anggota terakhir organisasi Karakode. Tak sekedar pertarungan biasa, namun kali ini antar pengguna karma yang berbeda akan memperlihatkan siapa yang terkuat di antara mereka. Boruto dengan hebatnya mengaktifkan mode karma dan mata Byakugan yang tanpa menumbuhkan sebuah tanduk di kepalanya. Biasanya kita akan melihat Boruto yang sedang berada dalam mode itu, ia tidak sadarkan diri dan berada dalam pengaruh Momoshiki. Namun kali ini Boruto mulai memperlihatkan ekspektasi luar biasa yang telah kita harapkan sejak awal. Cover manga Boruto chapter 63 memperlihatkan Boruto sendiri yang sedang mengaktifkan karma dan membentuk sebuah rasengan di telapak tangannya. Chapter ini dibuka dengan Boruto berdiri di antara Kode dan Kawaki yang masih berada di posisinya yang sedang berlutut. Kita disuguhi panel 3 kali lipat yang dramatis dari mereka semua sedang saling menatap. Kode kemudian menekan tangan kanannya, ia memiliki segmen sabuk hitam di telapak tangannya terhadap telinga kanannya lagi. Telinganya kemudian muncul di sabuk hitam yang terletak di lengan Aida. Daimon masih tertidur lelap dalam pelukannya, mata kiri Aida masih diaktifkan dengan warna hitam selera. Aida berkata pada Kode, "Seperti yang kau lihat, Boruto mendeteksi Kawaki dan mengejarnya. Serius, aku sudah memberitahumu laporan tentang itu setelah semua itu terjadi karena kau tidak mendengarkan kata-kataku dan berperilaku begitu ceroboh." Kode lalu berkata, dia mengejar Kawaki. Meskipun cakranya sudah padam, bagaimana caranya dia melakukan itu? Aida berkata, entahlah, mungkin karena dia seorang Otsutsuki atau karena efek dari karma. Bagaimanapun juga, sepertinya mereka memiliki ikatan khusus satu sama lain. Aku jadi iri. Aida masih memegang Daimon yang sedang tidur di dekat dadanya. Boruto terus menatap Kode dengan marah. Boruto berkata, "Kawaki, kau menggunakan dirimu sebagai umpan. Bukankah kau baru saja mengatakan itu tujuanmu adalah untuk menyeret bajingan itu, Kode?" Kawaki kemudian berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu? Kau akan terbunuh. Tidakkah kamu mengerti itu?" Boruto menjawab, "Itu kalimatku dasar brengsek. Apa kau tidak tahu kepribadianku? Mengingat keadaan, tidak mungkin aku tidak mengejarmu, oke?" Kawaki membalas, "Dasar brengsek, kami sama-sama bodoh." Nuansa dalam apa yang Kawaki katakan adalah bahwa perasaan mereka saling menguntungkan dalam hal ini. Kawaki sekarang akhirnya berdiri kembali tegak. Kawaki berkata pada Kode, "Oi Kode, bukankah kamu mencoba membawaku ke suatu tempat? Jangan perhatikan Boruto, cepatlah dan lakukan." Kode masih terlihat sedang menempelkan telapak tangan di telinganya sebelah kanan. Boruto kemudian berbalik untuk mengatasi Kawaki dan sedikit terkejut. Boruto berkata, "Oi, apa yang kamu bicarakan?" Kawaki membalas, "Dengarkan, jauhi ini Boruto. Jangan menggangguku lebih dari yang sudah kau lakukan." Boruto berkata, "Hei, kenapa kau bertindak begitu putus asa? Aku di sini, cepat atau lambat, ayah dan rekan satu tim akan mendeteksi cakraku dan kau. Mereka akan datang untuk membantu kita. Kita tunggu sampai saat itu tiba." Kawaki membalas lagi, "Mungkin itu sebabnya idemu tidak berguna. Tidak ada gunanya melakukan itu." Boruto berkata, Kawaki berkata lagi, "Aku tidak akan membiarkan Naradaime mati selamanya, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawaku sendiri." Boruto dengan berdesirnya berkata, "Kawaki." Kode kemudian mulai berdesir dan menyesuaikan tudung di jubahnya. Di dalam lapisan tudungnya ada strip kecil lain dari sabuk hitamnya. Dia menggeser tudung di atas kepalanya sehingga sejajar dengan telinga kanannya. Aida berkata, "Banyak dari Konoha masih fokus mencari Kawaki di dalam desa, tapi sekarang Boruto telah muncul di sana. Hanya masalah waktu sebelum Hokage dan rekan-rekannya muncul." Kode berkata, hanya satu dari mereka yang berani. Tapi ya, apa yang bisa kau lakukan untuk melindungi Hokage, Kawaki?" Kawaki melotot ke arah Kode. Kawaki berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganku? Aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya." Boruto dengan bingung berkata, Kode balas menatap Kawaki tanpa banyak reaksi. Kawaki berkata, "Saya ingin mengobrol dengan mereka karena saya tidak membuat banyak kemajuan di sini dengan bajingan sepertimu juga." Kawaki tahu bahwa Kode tidak akan menyerah padanya dalam waktu dekat dan hanya harus bertemu dengan orang lain yang terlibat dalam apapun yang terjadi. Kode berkata, "Betapa tak bergunanya dirimu." Aida berkata, tidak mungkin. Kawaki mau datang padaku. Ya ampun." Terlihat Aida mulai berkeringat sedikit. Dia menutupi mulutnya dengan tangan kanannya dengan tidak percaya dan kegembiraan. Boruto lalu berkata, "Tunggu,
Siapa yang ingin kau temui? Siapa mereka? Kawaki lalu berkata pada Kode, kau bilang aku dikeluarkan dari daftar pembunuhanmu. Jadi mengetahui bajingan sepertimu, kau akan berpikir untuk membunuhku di tempat pertama. Namun aku telah dikecualikan, itu semua demi mereka. Itu berarti seseorang yang cukup berpengaruh untuk membuat si penggila Isiki ini mematuhi mereka. Bukankah begitu? Itu sebabnya aku ingin bernegosiasi dengan mereka. Kode menjawab, kau agak cerdas juga ya. Kau bisa menyimpulkan ini di menit-menit terakhir. Aida mulai tersipu-sipu saat keringat menetes di pipinya. Dia terdiam saat hatinya mulai berdebar. Kode berkata lagi, jadi tidak apa-apa, bukannya aku peduli. Tapi kau tidak pernah tahu apa tuntutan yang tidak masuk akal bahwa mereka mungkin memaksakan pada dirimu. Kawaki menjawab, orang yang memiliki urusan apapun denganku tidak pernah menjadi orang yang baik, jadi aku sudah terbiasa. Tiba-tiba garis panjang sabuk hitam membentang tepat di belakang tempat Kawaki berdiri. Kode berkata, ya, aku memang berniat membawamu dengan paksa. Tapi jika kau mau ikut denganku, maka ini berubah menjadi skenario yang lebih baik. Jadi mengapa kita pergi? Boruto masih berdiri menantang di antara mereka. Boruto berkata, tunggu sebentar. Kalian tidak bisa terus mendiskusikan sesuatu dan melanjutkan apapun yang kamu mau, Kawaki. Kawaki membalas, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menghindari ini dan tidak ikut campur, Boruto? Jangan memperumit diskusi. Boruto membalas, kaulah yang terlalu memperumit masalah, Kawaki. Tidakkah kau mengerti apa yang aku katakan? Ayah tidak ingin hal seperti ini terjadi. Kawaki berkata, tapi bukankah kamu yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Aku melakukan ini untuk melindungi Nana Daime. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Boruto kemudian meninju Kawaki tepat di wajah. Pipi kirinya berubah bentuk. Ah, kata Kawaki. Kawaki meluntur di tanah beringis kesakitan. Kode lalu menjeringkan sedikit saat dia melihat Boruto dan Kawaki berdebat satu sama lain. Kode berkata, wah. Kawaki berkata pada Boruto, dasar brengsek, kenapa tiba-tiba kamu melakukan itu? Kawaki mulai menyeka darah di wajahnya saat Boruto berdiri. Terlihat Aida masih memeluk Daimon yang masih tertidur pulas. Aida masih memiliki sedikit keringat, dia masih menutup mulutnya dengan tangannya. Kode berkata, jadi kamu adalah Wada Otsutsuki Momoshiki Uzumaki Boruto. Ini pertama kalinya kita pernah bertemu kan? Aku Kode, aku memuja Otsutsuki. Sayalah yang mewarisi mereka kemauan yang kuat. Boruto berkata, apa yang kamu warisi dan dari siapa? Bukankah kamu hanya seseorang guru tuan rendahan? Maaf, tapi kamu tidak begitu menarik. Kode membalas, ini yang sejujurnya saya rasakan. Aku menghormatimu. Bagiku Otsutsuki adalah makhluk untuk disembah. Mereka adalah makhluk yang setara dengan dewa. Boruto berkata, hah? Kode berkata lagi, itulah mengapa ini akan sangat menyakitkan bagiku. Untuk membangkitkan Shinju harus ada pengorbanan. Jadi aku harus memberimu makan untuk Jubi. Karena aku pemuja yang taat, ini misi terlalu kejam bagiku. Boruto lalu berkata, hei, jadi begitu. Tapi tak perlu dikatakan, aku minta maaf bahwa kamu harus melalui ini. Tapi kenapa kamu tidak berpura-pura? Semua ini tidak pernah terjadi dan pulang saja. Kita sekarang melihat panel Kode dengan tangan kanannya berubah menjadi cakar yang tertutup jubah miliknya. Kode berkata, itu tidak mungkin. Ini adalah kesempatan yang telah lama aku nantikan, kesempatan yang bebas dari halangan. Bertanya-tanya seperti apa kualitas dari pengorbanan itu. Jadi izinkan saya memeriksa kau sebentar, Boruto. Kawaki berteriak, Cih, lari Boruto. Tidak mungkin kamu menang, tidak ada kesempatan bagimu. Kamu tahu itu kan? Boruto berkata, tidak mungkin dia akan biarkanku pergi semudah itu. Dan apa yang akan terjadi setelah aku melarikan diri? Pokoknya aku tidak suka membuat terlalu banyak asumsi tentang orang ketika aku baru saja bertemu mereka. Boruto mulai mengaktifkan karma. Pola karma menyebar di sekitar wajah dan matanya seperti biasa. Boruto berkata lagi, tapi tidak salah lagi kalau dia adalah psikopat brengsek. Aku harus mengusirnya sekarang juga bagaimanapun caranya. Kawaki berteriak, Boruto. Mimin masih tidak tahu bagaimana Naruto tidak menyadari Boruto telah pergi. Sementara sekarang adegan beralih kembali ke Konoha. Ino ada di pusat komandonya, Naruto masih di rumahnya. Ino berkata, tidak ada gunanya. Kami tidak dapat menemukannya. Kami telah memperluas jangkauan kami tidak hanya di dalam desa, tetapi juga ke daerah-daerah di luar itu juga. Kemana perginya Kawaki? Naruto menjawab, begitu. Bisakah kamu mencoba memperluas jangkauan sensorikmu? Ino berkata, pertama, jika dia benar-benar memadamkan cakranya, tidak peduli seberapa banyak kita mencari. Dia menggunakan metode ini, kupikir bahwa kita tidak akan dapat menemukannya.
Naruto kemudian memiliki kilas balik singkat tentang Boruto yang mengatakan bahwa Kawaki melarikan diri dan memadamkan cakra miliknya. Boruto juga menyebutkan bahwa Kawaki mungkin sudah berada di luar desa. Naruto kemudian menyadari bahwa Boruto hilang saat dia melihat sekeliling ruangan rumahnya. Naruto berkata, "Boruto!" Sementara itu, Nishi ada di atap. Naruto memanggilnya untuk meminta bantuan dari jendela. Nishi berkata, "Orang itu, Kawaki, kemana dia pergi?" Naruto berkata, "Nishi, di mana Boruto sekarang? Aku perlu berbicara dengannya." Nishi menjawab, Nishi hanya melihat ke ruang kosong sebentar." Naruto berkata, "Ada apa?" Nishi berkata lagi, Maaf, tapi sepertinya dia tidak dekat." Naruto dengan kaget, "Apa?" Naruto hanya menatap tak percaya ke arah Nishi dari ambang jendela. Adegan beralih ke Boruto yang terlibat dalam taijutsu dengan kode. Boruto mencoba untuk menendang kode di kepala, tetapi kode hanya mengangkat lengan kiri yang diubah dan dengan santai memblokirnya. Boruto kemudian mulai membentuk Rasengan dan mendekati tubuh kode. Kode tidak bereaksi banyak sama sekali. Rasengan masih di tangan, Boruto mengayunkannya ke kode. Namun kode tiba-tiba menghilang, dia menyelinap ke bagian sabuk hitam yang sudah diletakkan di tanah. Boruto berkata dalam hatinya, "Oh, jadi itu contoh kemampuannya. Dia bisa bergerak dari cakar yang ia tandai menjadi tanda cakar." Kode mulai muncul dari salah satu sabuk hitam yang diposisikan di seberang dia, di batang pohon di dekatnya. Kawaki berkata, "Boruto, di belakangmu." Kode sepenuhnya muncul dengan cakar kanannya siap untuk menyerang. Dia mendaratkan sapuan pada Boruto yang membuatnya langsung terpental di udara. Boruto berhasil mengatur ulang dirinya sendiri. Dia melemparkan beberapa shuriken ke arah Kode. Kode menyiapkan kedua tangannya untuk melawan, tapi Boruto benar-benar membuangnya sedikit lewat Kode. Saat Boruto jatuh ke tanah, pusing Boruto lain muncul tepat di belakang Kode. Kode agak terkejut karena Boruto menyamar sebagai salah satu shuriken. Boruto di udara dari belakang Kode sekarang menggunakan Raiton Jin Raisen. Boruto memukulnya ke tanah. Kawaki memantapkan dirinya dari ledakan itu. Namun dia tidak menekan Kode sama sekali. Saat asap menghilang, hanya 3 tanda cakar yang tersisa di tempatnya pernah berdiri. Boruto berkata, "Sialan, itu tanda cakar lagi. Kemana dia pergi, gila?" Boruto yang mengudara kemudian pergi. Boruto melihat ke belakang lagi. Kode mulai berbicara dengan dia dengan tenang. Dia bersandar di pohon tetapi telah menjalankan tangan dan kakinya ada 2 garis hitam di kakinya. Kode berkata, "Begitu. Jadi kamu menyiapkan kaki bunsin yang sudah berubah menjadi shuriken. Menarik sekali. Kamu membuatku semangat untuk bertarung melawan seorang ninja." Namun, Kode memberikan tatapan dingin langsung ke Boruto. Dia mengaktifkan karma putihnya. Kode berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu cara menggunakan karma." Terlihat Boruto yang berbicara dalam hatinya. Karma putih. Kode mulai berjalan menuju Boruto. Boruto mencoba menyerangnya dengan pukulan. Namun Kode mengikutnya di bawah rahangnya. Bahkan sebelum bisa melakukan kontak, Boruto terpental cukup jauh ke belakang. Boruto meringis kesakitan. Kawaki berkata dalam hatinya. Dia cepat dan itu pukulan yang keras dan padat. Kode dengan santai berjalan ke arah Boruto yang sedang berbaring di tanah dan mencoba untuk kembali ke atas. Boruto mencari-cari di kantongnya dan mencoba melemparkan lebih banyak shuriken ke Kode lagi. Kode dengan dingin menendang tubuh Boruto yang membuatnya terpental mundur lebih jauh daripada sebelumnya. Boruto mendarat tertelungkup di tanah. Kawaki berkata di dalam hatinya lagi, "Gah, serius? Kamu bukan tandingannya. Bukankah itu sudah jelas?" Kawaki memperhatikan saat Boruto berjuang untuk bangkit kembali. Kode mendekati Boruto sekali lagi. Kode berkata, "Tahukah kau, mengapa kau tiba-tiba menjadi lebih kuat ketika dirimu mengaktifkan karma milikmu? Kekuatan dan kecepatan meningkat karena meningkatkan kemampuan fisikmu. Itu hanya salah satunya. Atribut utama tentu saja. Tapi sejujurnya itu saja tidak akan menghasilkan peningkatan dramatis dalam kemampuan tempurmu. Ini juga karena hal lain, inti karma." Kawaki berkata, "Inti dari karma?" Kode berkata lagi, "Itulah data yang telah diakumulasikan untuk waktu yang lama. Hal tersebut adalah data tempur bagi seorang Otsutsuki. Karma menambahkan pengalaman itu ke dalam dirimu apa adanya. Itu sebabnya kamu menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, kau akan langsung menjadi veteran berpengalaman dan pejuang yang tak kenal takut jika dirimu dapat dengan benar dan tepat mengeluarkan kekuatan karma." Kode berkata lagi, "Kamu seharusnya bisa melakukan sebanyak itu. Jadi tunjukkan padaku." Kode kemudian mulai mengangkat kakinya mengarahkannya ke punggung atas Boruto. Ia berkata, "Perlihatkan padaku kekuatan Otsutsuki Momoshiki." Kawaki berteriak, "Boruto!" Kode bergerak untuk menginjaknya dengan kakinya, tetapi Boruto tiba-tiba menghilang. Kode masih terlihat cukup tenang dan tidak terpengaruh.
Dia melirik ke samping dengan matanya tetapi tanpa menoleh ke semua arah. Boruto sekarang berjongkok dan terbakar dengan aura cakra yang berapi-api. Boruto memiliki tanda karma yang berbeda. Pola karma wajahnya adalah lebih persegi, sudut seperti di Borushiki versus Boru, dan lengan kanannya memiliki pola cincin karma di sekitar jari-jarinya. Dia tidak memiliki tanduk juga di ketiga panel, di mana mata kanannya terlihat tidak ada titik untuk iris atau pupil, atau mungkin vilpoba bekerja. Apakah tanduk itu akan tumbuh kembali setelah diambil beberapa bab yang lalu? Kode berkata, ya, begitulah, begitu saja. Eida dan Kawaki mengamati pemandangan itu dalam diam. Boruto mulai perlahan berdiri kembali, mengancam. Aura cakra mengelilinginya. Kita bisa melihat gas dari nafasnya. Mata kirinya tertutup oleh rambutnya, tapi terlihat normal dan tetap terbuka. Boruto berkata dengan nafas berat. Teks di samping di halaman akhir. Di depan ancaman yang luar biasa, Boruto melepaskan kekuatan karma yang dia miliki. Telah menekan penampilan dan bentuk visual itu adalah